Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtri Wasuti dari SMA Negeri 1 Pabelan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Semarang tahun 2023, program studi TIK. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melaksanakan uji kinerja, yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih harus semangat ya, walaupun di saat-saat terakhir pembelajaran hari ini harus tetap semangat. Kenapa? Karena orang yang bersemangat itu berarti dia punya harapan ke depan untuk meraih suksesnya, punya cita-cita yang harus diraih. Jadi kalian harus tetap semangat dalam kondisi apapun ya, semangat untuk belajar maksudnya, untuk belajar meraih ilmu dengan bapak ibu guru yang menyampaikan materi atau ilmunya. Baik, kalau sudah siap pelajaran pada hari ini, agar pelajaran kita nanti bisa lancar, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan sesuatu apapun. Silakan tuan kelasnya untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa tahu ada yang tidak berangkat atau mungkin ada izin apa, sakit dan sebagainya. Pertama, Amelia Fatmawati hadir. Ardian Nur Fahrizal, ini tidak tahu ya, di kelas. Ayu Maharani ada. Azizati Dina Amalina ada. Destia Anissa Maharani hadir. Dian Novita ada. Elsa Aprilia Putri ada. Eva Puspitasari ada. Vera Fitriyanti, Galitri Saputro di kelasnya. Indah Wahyu Pangesti, Laisa Salsabila, Linda Octavia, Maisa Hidayatulana, Melani Soto Rahmawati. Baik, sudah saya absen kehadirannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pada kesempatan kali ini ya. Baik, sebelumnya saya akan mengingatkan materi kita sebelumnya. Kemarin pelajaran kita adalah presentasi PowerPoint. Artinya presentasi ini adalah aplikasi yang digunakan dalam Microsoft Office untuk mempresentasikan kepada khalayak umum, ya namanya audien. Kemarin kita sudah belajar menggunakan PowerPoint yang biasa. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita, mengenal materi kita yang kemarin sudah pernah disinggung juga tentang aplikasi Canva. Kalau kemarin baru pengenalan Canva ya di awal. Untuk hari ini nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan Canva ini dengan lebih dalam lagi. Nanti di dalamnya ada yang namanya template, yaitu template itu slide-slide, menu-menu yang sudah ada di dalam Canva. Kemudian nanti macam-macam slide, layoutnya, warnanya, termasuk nanti bagaimana kita mengedit teks di dalamnya. Dan nanti terakhir kita bisa kegiatan untuk men-share
dari aplikasi Canva biar bisa digunakan oleh orang lain baik di media sosial atau mungkin langsung ke perorangan dan sebagainya ya. Kalau media sosial banyak ya, ada Twitter, ada Facebook, mungkin ada WhatsApp, ada Telegram dan sebagainya. Jadi kita bisa gunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang Canva ini, Pak Tri akan memberikan pretest dulu. Memberikan pretest dulu. Ini dikerjakan bareng-bareng secara kelompok. Silakan kalian buat kelompok, 6 orang atau mungkin 5 orang, berapa? Silakan buat kelompok. Kemudian nanti saya berikan pretest. Ini pretestnya sebenarnya sudah saya buatkan secara linknya. Ada, nanti saya tampilkan, tapi biar lebih efektif waktu kita buat yang sudah dicetak ini. Silakan buat kelompok masing-masing, silakan kursinya dirapatkan saja. Ya, silakan ya dirapatkan saja seperti pembuatan kelompok yang biasanya ya. Silakan lanjutkan. Nanti saya akan berikan untuk soalnya dikerjakan kira-kira ya 10 menit ya maksimal ya, 5 atau 10 menit maksimal untuk pembuatan atau pengerjaan pretest ini. Dan ini kelompoknya ya, saya berikan soalnya. Kalau dari soal-soal itu silakan kamu kerjakan ya, boleh kamu tanya diskusi antar temannya atau browsing, silakan kerjakan, boleh kerjasama antar temannya diskusi atau mungkin silakan browsing baik pakai HP atau pakai komputer, silakan membuat pikir bareng-bareng. Kemudian di sini kelompok ini dikerjakan ya, didiskusikan secara kelompok. Misalnya yang belum tahu silakan ditanyakan Pak Tri, tapi tidak boleh bertanya pada soal yang dibuat ya. Silakan yang sifatnya umum atau pengerjaannya seperti apa yang belum jelas silakan ditanyakan. Kalau rekan sembarang tulisan apa? Ya, silakan dilanjutkan dulu kerjaannya. Pakai Canva di HP. Ada yang sudah pernah menggunakannya? Sudah pintar-pintar semua ya? Lancar. Tapi nanti akan saya nyalakan untuk speakernya. Ini bukan untuk speaker, nanti kalian ikut nyanyi bareng-bareng. Baik, saya dulu.
lagunya ya semangat. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan kita di sini, saya akan menyampaikan yang namanya capaian pembelajaran. Kemudian nanti akan ada juga yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran atau CP dan dari TP yang kita harapkan nanti bisa kalian capai bersama. Jadi apa toh nanti yang mencapai capaian tujuan dari pembelajaran kali ini? Oke, salah satu saya minta yang cowok ya. Mas siapa namanya? Mas siapa? Sarifudin. Mas Sarifudin. Mas Sarifudin, tolong dibaca kelihatan ya. Silakan dibaca. Mas. Baik, terima kasih Mas Sarifudin. Nah, saya terangkan dulu ini. Apa yang menjadi capaian kita dalam pembelajaran ini? Yang pertama, kalian harus mengetahui apa yang disebut dengan aplikasi Microsoft Office. Nah, yang kita kenal yang pertama Microsoft Office pengolah kata. Apa pengolah kata? Microsoft Office Word, ya, Word. Kemudian aplikasi pengolahan angka. Ada yang tahu apa aplikasinya? Excel. Kemudian satu lagi untuk aplikasi presentasi apa? PowerPoint. Nah, dari tiga aplikasi itu sebenarnya bisa terintegrasi antara satu dengan yang lain. Misalnya Word dengan Excel itu bisa, Excel dengan PowerPoint itu juga bisa, atau Word dengan PowerPoint itu bisa. Ya, semuanya terintegrasi. Pernah kalian membuat surat undangan dengan satu master suratnya, tapi bisa untuk mencetak berkali-kali. Pernah ya? Pernah. Misalnya di organisasi Karang Taruna atau remaja pernah. Nah, itu bisa dilakukan misalnya dengan kombinasi perpaduan antara Excel dan Word. Datanya dari Excel, Word-nya adalah masternya, nanti digabungannya MailMerge tulisannya, MailMerge. Itu bisa. Nah, aplikasi-aplikasi itu kemudian diintegrasikan
setelah itu nanti biar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ, dari aplikasi yang ada, kita bisa menggunakan presentasi, entah itu PowerPoint dan Canva, untuk nanti mempresentasikan apa yang kita miliki. Salah satunya di sini yang akan kita bahas nanti adalah aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini banyak sekali keunggulannya. Yang pertama, mudah dioperasikan, gampang sekali. Dua, tampilannya lebih menyenangkan. Interface antara pengguna dan komputer, orang dan komputer itu lebih menarik karena gambar-gambarnya banyak di sini. Kemudian tampilan dari warna atau colornya, warna atau color yang ada di Canva itu jelas akan menarik perhatian kalian atau siapa aja yang menggunakan. Jadi nanti di dalam Canva ini kita akan belajar apa toh isi dari Canva itu, fungsinya itu apa. Ya di dalam Canva mungkin banyak template-template ya, ada itu sudah disediakan di situ oleh aplikasi Canva. Tapi yang perlu diingat di Canva ini terkoneksi dengan internet, pastikan internet itu lancar. Pastikan internet lancar. Kemudian nanti kamu harus punya yang namanya akun. Kalau belum punya silakan buat dulu. Tapi kayaknya sebagian besar dari kalian sudah punya akun, tinggal nanti masuk Canva dengan menggunakan Google saja ya, dengan menggunakan Google. Nah, kemudian ini yang menjadi tujuan dari pembelajaran ya, berikutnya ya. Silakan dibaca yang dekat aja ya. Siapa namanya? Silakan dibaca, kelihatan nggak? Kalau nggak saya besarkan ya. Oke, saya besarkan biar kelihatan. Ya. Baik, terima kasih. Itu dari tampilan ini sudah jelas apa yang menjadi tujuan pembelajar kali ini. Tadi sudah saya terangkan ya. Nanti mengintegrasikan dari semua aplikasi Microsoft Office yang ada, entah itu Excel, Word, PowerPoint. Kemudian yang jelas di sini yang kedua ini ya. Untuk yang kedua ini mencari informasi di internet. Saya kira ini bagi kalian tidak sulit mencari informasi, sering browsing, mencari data, mencari materi, termasuk materi pembelajaran dan sebagainya. Kemudian di sini nanti masuk ke Canva, kita akan coba termasuk di dalamnya menggunakan internet. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, saya coba lanjutkan ya. Oke. Kenapa ini kita harus mencari stimulasi? Kenapa kita menggunakan Canva gitu gambarnya? Tanpa ke orang bawa aplikasi yang lain. Karena memang kita menyesuaikan perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman ini sudah canggih semua, pakai internet semua. Masa anak sekolah tidak bisa? Di sini ya misalnya kita bantu dari tetangga, tolong buatkan misalnya poster atau spanduk yang di dalam Canva ini bisa tidak hanya untuk presentasi, tapi juga bisa digunakan untuk poster. Nah kalian harus bisa, anak sekolah harus bisa ini ya. Perkembangan iptek teknologi kalian harus menguasai ini. Oke, kalau tidak ada sekarang saya berikan studi kasus atau permasalahan ya. Silakan nanti dikerjakan kelompok dan presentasi ke depan. Ya, siap ya. Saya berikan untuk tugasnya, silakan didiskusikan secara kelompok. Ada beberapa kelompok ya. Ini saya berikan satu-satu. Kelompok 1,
Dikerjakan bersama-sama. Permisi yang belakang ya, di sini. Ya, silakan itu post-testnya permasalahan di situ silakan dikerjakan, boleh browsing di internet, boleh lewat teman diskusi bareng-bareng, mau silakan dikerjakan. Boleh browsing di internet atau bertanya kepada teman-temannya, silakan berdiskusi, nanti bareng-bareng kita presentasikan ke depan. Silakan, ini berikutnya persiapan presentasi ke depan ya, antar kelompok. Nanti sampaikan apa yang telah kalian kerjakan secara kelompok. Nanti semuanya maju presentasi ke depan. Boleh yang ngomong nanti 1-2 orang saja, tidak semuanya, biar nanti lebih efektif, lebih singkat, tapi nanti mengenal. Oke, sudah siap ya untuk presentasi ke depan? Silakan nanti perwakilan dari kelompoknya satu persatu maju, yang lain boleh menanggapi. Kalau ada nanti tanggapan, silakan disampaikan, nanti ada nilainya. Yang menanggapi juga ada nilainya ya, presentasi juga ada nilainya. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu presentasi atas apa yang telah kalian diskusikan bersama tadi. Silakan kelompok 1, kita mulai kelompok 1 dari sana ya, maju ke depan semuanya. Silakan bareng-bareng ke depan untuk mempresentasikan. Monggo. Silakan ini saya sudah simak. Tidak apa-apa. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Amalia, sahabat saya Sinta. Ya, nama? Apakah kalian sudah tahu tentang aplikasi Canva? Sudah. Apa fungsi dan tujuan Canva dalam desain grafis? Fungsi dari Canva dalam desain grafis menyediakan lebih banyak template menarik untuk menarik dalam proses pembelajaran. Tujuan menjadikan desain grafik lebih aksesibel bagi semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang atau pengalaman dalam desain. Apa keuntungan menggunakan Canva? Memiliki beragam desain yang menarik, mampu meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran karena banyak fitur yang telah disediakan. Sekian dari kami. Apabila ada beberapa yang dipelajari, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang meriah. Nanti sebelum ditutup, Pak Tri, Pak Maman, ada yang mau ditanyakan buka dulu ya. Nanti kalau Pak Tri sudah, kemudian itu satu saja yang kita. Ini tulisan kalian. Pilihnya semua. Siap? Baik, kelompok
Kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dianita. Saya Sirajul. Saya Aziadini Amalina. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya atau menanggapi atas tanggapan? Silakan kalau ada. Tidak ada. Baik, silakan ditutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kelompok terakhir, silakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Ya, silakan cepat ya. Agak geser sana mas, geser temannya lagi geser lagi masa lagi. Baik, untuk kelompok 3 ya, ini sudah siap presentasi. Oke, silakan lanjutkan presentasi kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tanpa saya Muhammad Sarifuddin. Fungsi dan tujuan matematika dalam riset dalam mempelajari berbasis teknologi keterampilan, kreativitas dan manfaat lain. Keuntungan menggunakan manfaat memiliki gerakan desain yang menarik dengan waktu dalam media modern. Apa saja bagian-bagian utama muka tampilan awal manfaat sentral elemen teks foto dan bagaimana cara membuat sedikit dalam manfaat desain presentasi kanvas dalam beragam gaya dan tema sesuaikan desain buat sedikit yang membuat hati presentasikan dengan gaya yang berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Baik, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan, tepuk tangan yang mulia untuk kelompok lain dan kelompok 3. Oke, baik, anak-anakku semuanya, pelajaran kali ini sudah selesai ya. Kita sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan materi kita adalah
aplikasi presentasi Canva. Sebelum kita tutup, Pak Tri ingin bertanya dulu satu hal. Kira-kira kalau kita menggunakan presentasi dengan model yang lama dengan dibandingkan dengan presentasi yang model Canva, dengan tadi sudah diuraikan tampilan lebih menarik ya, dengan gambar font dan lainnya termasuk template itu lebih bervariatif. Kira-kira dari materi lebih menyenangkan yang mana, yang presentasi model lama atau yang Canva? Canva ya, dengan segala kemudahan yang ada di dalamnya. Kemudian pertanyaan satu lagi, kalau Bapak Ibu guru menerangkan ini dari segi kalian, saya minta pendapat dengan model guru ngomong terus di depan, dengan model misalnya ada SPK, kemudian ada tadi penyampaian materi misalnya dengan tampilan YouTube, browsing di internet, kemudian ada lagi tampilan presentasi yang menarik. Kira-kira lebih menyenangkan yang mana? Menyenangkan yang gurunya ngomong sendiri atau kalian yang aktif? Yang mana? Murid yang aktif. Intinya berarti pembelajaran dengan cara model seperti ini, diskusi kelompok, kemudian tampilan itu lebih menarik ya. Oke, berarti lain kali ini bisa kita laksanakan, nanti kita kembangkan dengan mungkin model pembelajaran yang lainnya lebih menarik ya. Baik, sampai di sini sebelum saya akhiri, adakah yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Baik, berikutnya kalau tidak ada, kita sudah melalui rangkaian kegiatan pada hari ini. Untuk penutup, silakan kalian berdoa bersama dengan dipimpin oleh satu teman kalian dengan ketua kelas dan masa ikutin ya. Yang lagi ya. Baik, secara khusus mudah-mudahan kita akhiri pembelajaran ini, pulang ke rumah dalam keadaan selamat ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan keluarganya, besok aktivitas lagi. Oke, terakhir ini saya sampaikan untuk materi kita yang akan datang nanti akan lebih intens lagi untuk pembuatan slide-slide dan menu dalam aplikasi presentasi Canva. Baik, silakan Mas Rifkin dipimpin untuk doanya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah rangkaian sudah terlaksana semuanya. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.